Shalom Permata, apa kabar? Aku yakin dan percaya semua teman-teman Permata hari ini dalam keadaan yang sukacita dan baik-baik saja. Apa kabar? Hari ini kita boleh kembali bertemu di PA Permata GBKP, yang dimana tema yang hari ini sampai kepada kita yaitu Tuhan menyegarkan jiwaku. Untuk membuka PA kita pada malam hari ini, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu buat semua hal baik yang boleh kami terima dari-Mu di hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat kesehatan, nafas kehidupan dan hari baru yang hari ini boleh sampai kepada kami. Tuhan, kami mau berdoa Bapa, saat ini juga kami anak-anak-Mu Permata mau memulai ibadah PA kami Tuhan. Kiranya Bapa Engkau yang boleh senantiasa memberkati ibadah PA kami ini Bapa. Engkau yang hadir dan turut campur tangan di dalam ibadah kami ini Tuhan. Engkau juga yang boleh berkati Bapa. Hari ini kami anak-anak-Mu yang menjadi pelayan-pelayan-Mu di ibadah PA pada malam hari ini Tuhan. Engkau juga yang boleh berkati Bapa pendeta kami yang hari ini boleh melayani-Mu sebagai penyampai firman. Kami serahkan Tuhan PA ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Teman-teman, kita mau membuka PA kita pada malam hari ini. Kita mau satukan hati kita mau naikkan pujian kita datang dan bertahta di hadapan Tuhan kita. Kita angkat pujian kita, Pelukis Cakrawala. Kita angkat pujian kita, Pelukis Cakrawala. Pelukis Cakrawala, merangkai jalan raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Kataku datanglah dan bertahta. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Where is our Kita angkat sekali lagi pujian kita, katakan Pelukis Cakrawala. Pelukis Cakrawala, merangkai jalan raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Katakan datanglah dan bertahta. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God.
Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ketemu di dalam Yesus. Ketenangan dalam hati kita dapat dari Yesus. Seluruh pergumulan yang hari ini boleh kita rasakan, itu semua datang dari Yesus. Tapi satu hal yang boleh kita percaya, apapun masalah dan pergumulan dalam hidup kita, hanya Yesus yang memberi jawaban dalam hidup kita. Bersama Yesus, hati kita damai, walau di dalam lembah kekelaman sekalipun, Dia dapat memberikan ketenangan di dalam hati kita. Kita mengucapkan syukur kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kita angkatkan lagu kita, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Bersama Dia hatiku damai. Hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita teman-teman, kita serahkan hati dan pikiran kita, biar Yesus yang menenangkan diri kita. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Bahkan tak satu pun yang dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita nyatakan, bersama Dia dalam hatiku damai. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku.
Saat ini kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita memberikan diri kita untuk Tuhan. Biarlah kita selalu rindu hadir di dalam hidup, selalu rindu untuk memulihkan jiwa kita. Saat ini kita mau katakan kepada Tuhan, Bapa, mengalirlah kuasa-Mu dalam kami Tuhan. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Kita anggap pujian kita bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku Tuhan. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus di Mari kita bersekutu dengan Tuhan. Kita serahkan diri kita. Biarlah kita bagaikan di tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus dengan sukacita. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh
Roh Kudus. Mengalirlah, oh Roh Kudus di Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam PA kita untuk tanggal 7 Agustus sampai dengan 13, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan melalui PA Permata. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang nantinya kami terima dapat kami pakai di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Sehingga dengan demikian Bapa, dalam situasi-situasi apapun yang terjadi, bahwa kami mengimani bersama Tuhan hati kami tetap tenang, dan Tuhan yang tetap menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami pada waktu-waktu yang akan datang. Oleh karena itu Bapa, berfirmanlah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang sampai kepada kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini diambil dari kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat 6, demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan berlaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Lalu dilanjutkan dengan kitab Filipi 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebijakan, dan patut dipuji,
pikirkanlah semuanya itu. Demikian firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kepada anak-anak kami Permata GPKP dimanapun berada, kami menyapa kita semua, salam atas berkat Tuhan menjuah-juah membantah krina. Sesuai dengan tema PA Permata pada tanggal 7 sampai 13 Agustus yang sudah kita baca dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat 6 dan Filipi 4 ayat 8, yang menjadi tema bagi kita adalah Tuhan menyegarkan jiwaku. Tuhan menyegarkan jiwaku dengan tujuan melalui PA ini yang pertama, memahami dan menyadari peran Allah dalam hidup dan mampu menjaga kesehatan mental. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam hidup kita ini kita sering mengalami pergumulan yang kadang-kadang melalui pergumulan yang kita hadapi kadang-kadang membuat kita putus asa dan kehilangan arah di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Bahkan tidak jarang karena pergumulan-pergumulan yang kita hadapi membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin jauh. Karena ketika ada pergumulan, kita juga kadang-kadang sibuk mencari solusi dengan mengandalkan pikiran kita sendiri dan membuat kita kadang-kadang lupa kepada siapa kita seharusnya meminta pertolongan di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita hadapi. Tapi melalui PA Permata pada malam hari ini kita diingatkan, pada bahan PA Permata ini kita mau belajar bahwa hubungan kita dengan Tuhan yang memberikan kita solusi dan penghiburan kepada kita sendiri di saat-saat tantangan kehidupan yang kita tidak mengerti. Tapi marilah melalui pergumulan tantangan hidup yang kita hadapi, kita diingatkan untuk tetap lebih mendekatkan diri kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu melalui bahan PA Permata yang diambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat 6 yang menjadi renungan kita mengingatkan bagaimana pemazmur mengibaratkan hidupnya seperti hubungannya dengan Tuhan seperti domba dan gembalanya. Dirinya seperti seekor domba yang lemah serta tidak berdaya dalam menghadapi tantangan dalam bahaya. Dan Tuhan adalah sebagai gembala yang menjaga dan menuntutnya ke arah yang lebih baik. Dan ketika kalau kita melihat Mazmur ini adalah Mazmur kesaksian daripada bagaimana Raja Daud mengimani bahwa di tengah-tengah kelemahan yang dia miliki, tapi melalui pengalaman-pengalaman kehidupannya, di tengah-tengah kelemahan hidupnya, dia mengimani bagaimana Tuhan adalah sebagai gembala yang tetap menyertai kehidupannya di tengah-tengah tantangan hidup yang dia hadapi. Sehingga dia mengimani melalui Mazmur ini, dia mengimani, dia memuji Tuhan. Dia mengimani bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dalam segala hal, dalam situasi-situasi hidup. Tuhanlah yang menuntun dia sehingga dia bisa melewati tantangan hidup yang dia hadapi. Jadi melalui Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat 6, Daud berbicara tentang Tuhan adalah sebagai gembala. Daud berpikir bahwa Tuhan adalah sebagai pelindung bagi hidupnya. Bagi Daud
dia menggambarkan bagi Daud domba, dan gembala adalah Tuhan sebagai sumber kekuatan segala-galanya. Tidak ada yang lain yang diinginkan domba selain gembalanya. Sama seperti ayah yang memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya, begitulah gembala yang selalu mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan dombanya. Karena Tuhan adalah gembala bagi Daud, ia tidak akan pernah kekurangan apapun. Sehingga Daud mengimani Tuhan adalah gembalaku. Kata-kata ini dilatar belakangi oleh pengalaman panjang yang mempercaya Allah di tengah-tengah kehidupannya. Bagaimana Raja Daud mengimani hubungan yang berharga antara bangsa Israel, cocok sebagai relasi hubungan dengan Tuhan, dan gambaran tentang gembala yang setia merupakan satu contoh pemeliharaan penuh, pemerhatian dan penjagaan yang tidak berkesudahan hingga sampai ke tahap seperti apa yang dikatakan dalam Mazmur, ia menyegarkan jiwaku. Dalam Mazmur 23 ayat 3, ia menyegarkan jiwaku. Ayat ini membahas dan mengakui kondisi manusia yang jatuh dan membutuhkan pertolongan dalam pemulihan. Dan pertolongan dan pemulihan itu hanya dapat dilakukan oleh Tuhan sebagai gembala bagi kehidupan kita manusia. Demikian juga dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan seperti surat Rasul Paulus. Rasul Paulus menggambarkan, Rasul Paulus mengemukakan bahwa sejumlah kebijakan yang menyatakan kesiapan Allah, yaitu Allah lah Allah yang benar, yaitu berkaitan dengan sifatnya Allah hakiki, Allah yang mulia, Allah yang layak dihormati dan dimuliakan, Allah yang adil sesuai dengan konsep yang benar, Allah yang suci, tidak tercampur dengan unsur-unsur yang merendahkan atau hina, yang manis, yang menghilhamkan kasih, yang sedap didengar, yaitu segala sesuatu yang didengar akan membawa ke dalam ketenangan. Semua yang disebut kebijakan, Paulus mengajak untuk mengabaikan apapun yang dinajiskan, dan pikirkanlah melalui pikiran mengajak kita untuk hanya memikirkan hal-hal yang kebajikan di atas, agar dalam kehidupan kita juga bisa mencerminkan siapa Allah yang kita sembah di tengah-tengah kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sehingga dengan dua nas ini, Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat 6, demikian juga dalam Filipi 4 ayat 8, melalui tema Tuhan menyegarkan jiwaku, kita diingatkan bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Sehingga kita mengimani dan menyadari bahwa peran Allah di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang memenuhi, yang mencukupkan kebutuhan hidup kita. Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Bukan hanya kebutuhan secara fisik saja yang disediakan oleh Tuhan, tetapi juga pemilihan Tuhan yang membawa kesegaran bagi jiwa-jiwa kita yang gersang oleh dosa dan pergumulan. Dan untuk mendapatkan kesegaran jiwa itu, kita itu harus memikirkan hal-hal yang baik. Dengan demikian kita, apapun yang kita lakukan adalah hal-hal yang baik, yang berasal dari Allah. Untuk itu jangan pernah takut menghadapi apapun, karena kita mempunyai Tuhan adalah gembala
yang senantiasa menjaga dan melindungi kita. Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah sumber kekuatan, Tuhan adalah sumber hikmat. Oleh karena itu jangan pernah takut menjalani hari-hari kehidupan kita, karena kita mengimani bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dialah yang berperan menyadari kita bagaimana peran Allah dalam hidup kita. Seperti perjalanan kehidupan Raja Daud, bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan bagi Raja Daud di tengah-tengah kehidupannya. Sehingga dia mengimani adalah Tuhan adalah sumber kekuatan. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan pernah kekurangan oleh karena pemeliharaan, penyertaan Tuhan. Walaupun sekali kita menghadapi tantangan, tapi justru dalam tantangan itu kita diingatkan untuk tetap lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga kita mengimani bahwa Tuhan adalah gembalaku yang menyegarkan kita, yang kita tetap mengingat bagaimana Tuhan selalu menyertai kita di tengah-tengah kehidupan kita. Secara khusus kepada anak-anak kami Permata, untuk tetap menjadikan Tuhan sumber kekuatan, Tuhan yang menuntun anak-anak kami di tengah-tengah pergaulan, dalam mencari masa depan, dalam perkuliahan. Tetap mengimani bahwa bersama Tuhan masa depan tetap diberikan Tuhan yang lebih baik. Walaupun kadang-kadang ada kegagalan, tapi kita mengimani bahwa di tengah-tengah kegagalan sekalipun Tuhan merancang hal-hal yang lebih baik bagi kita pribadi lepas pribadi. Pada tahun 1860 terjadilah situasi perang antara Amerika Utara dan Selatan. Pada situasi perang antara Amerika Utara dan Selatan pada tahun 1860 adalah seorang tokoh. Seorang tokoh ini berkata dalam situasi perang, apa yang harus kulakukan Tuhan? Kalau aku keluar rumah, aku takut salah peluru. Kalau saya tidak keluar rumah Tuhan, apa yang harus kulakukan, apa yang harus kumakan? Sehingga dalam situasi pergumulan yang begitu berat, situasi antara Amerika Utara dan Selatan yang dalam situasi perang, sehingga dalam situasi tersebut dia masuk ke ruang doa. Dia masuk ke kamarnya dan dia berdoa. Dalam waktu 30 menit dia selesai berdoa, dia terinspirasi satu lagu, Tenanglah Kini Hatiku. Kenapa seorang pemuda dalam tahun 1860 dalam situasi perang antara Amerika Utara dan Selatan, setelah berdoa dalam waktu 30 menit dia terinspirasi dengan lagu Tenanglah Kini Hatiku? Apakah dalam tempo 30 menit situasi Amerika Utara dan Selatan yang pada saat itu terjadi perang, apakah sudah berubah? Selesai masalah? Tidak. Tapi tokoh Permata ini bisa berkata, tenanglah kini hatiku. Padahal situasi belum berubah karena matanya tertuju pada Tuhan. Matanya tertuju pada Tuhan dengan iman. Bukan matanya tertuju pada lingkungan situasi yang berat pada waktu itu terjadi perang. Inilah seorang tokoh yang bernama Joseph Hillmore pada tahun 1860. Kenapa tokoh Joseph Hillmore dalam situasi kemulut perang, setelah dia berdoa menyerahkan diri kepada Tuhan, bisa berkata, tenanglah kini hatiku, karena matanya tidak pernah terfokus pada hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Kisah Joseph Hillmore inilah yang tercipta lagu dalam kidung jemaat kita 410, tenanglah kini hatiku. Kalau kita terjemahkan dalam kitab Nenden kita,
GPKP 199, senang gundari geluhku. Kisah ini jugalah menjadi inspirasi bagi kita. Sehingga dalam situasi-situasi yang kita hadapi, seperti tema Tuhan menyegarkan jiwaku, Tuhan adalah gembalaku, takkan pernah kekurangan. Imanilah itu bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah lepas tangan dalam setiap situasi-situasi yang kita hadapi. Oleh karena itu, marilah kita menjaga hati dan pikiran kita berfokus kepada Tuhan, karena Tuhan adalah penuntun dalam setiap langkah kehidupan kita, dan andalkan Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan kemampuan otak kita, karena otak kita adalah terbatas, tapi Tuhan adalah Maha Tahu. Tuhan adalah Sang Pencipta. Tuhan menyadari dalam setiap situasi-situasi kehidupan kita, tapi penyertaan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Inilah firman Tuhan yang sampai kepada kita. Kita imanilah bahwa Tuhan tetap menyertai kita sepanjang masa kehidupan kita. Bagaimana penyertaan Tuhan ketika bangsa Israel menjalani masa-masa 40 tahun di perjalanan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Demikian juga penyertaan Tuhan bagi kita. Langkah demi langkah Tuhan tetap menyertai kita. Oleh karena itu kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hari lepas hari kita jalani bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, biarlah firman Tuhan yang kami terima hari ini ya Tuhan, kembali kami diingatkan bagaimana perjalanan kehidupan Raja Daud. Di tengah-tengah kehidupannya, dia mengimani bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ia selalu menuntun aku. Di tengah-tengah kelemahan, Raja Daud mengimani bahwa Tuhanlah memberikan kekuatan baginya. Sehingga dengan demikian Bapa, kami juga diingatkan melalui firman Tuhan bahwa di tengah-tengah kehidupan kami kadang-kadang kami menghadapi berbagai tantangan pergumulan hidup. Tapi di tengah-tengah pergumulan hidup kami diingatkan bahwa Tuhan adalah penolong yang setia, yang selalu menyertai, yang selalu memberikan kekuatan bagi kami. Sehingga dengan demikian Bapa, hati kami tetap tenang bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah Sang Pemilik kehidupan kami. Tuhanlah yang selalu menjaga dan melindungi kami. Dengan demikian Bapa, hati kami tenang bersama dengan Tuhan. Dan kami juga menjalani hari-hari hidup kami, baik dalam situasi tantangan yang kami hadapi, tapi kami meyakini bahwa Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Kami meyakini bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pergumulan tantangan melebihi kemampuan yang kami miliki di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang kami terima pada saat ini. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saat ini kita sudah sampai di persembahan kita. Kita mau memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Ayat persembahan kita terambil dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Kita mengangkat pujian kita, hidupku sekarang ku persembahkan.
hidupku sekarang ku persembahkan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, Segenap hatiku, segenap jiwaku, dan ku sembah Kau Yesus Tuhan. kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Dan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan Tak berubah. hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu Tuhan. Saat ini kita masuk ke doa persembahan dan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat hari ini Bapa, kami anak-Mu Permata GBKP boleh kembali merasakan PA Permata kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, PA kami hari ini sudah boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat apa yang boleh hari ini kami dapat melalui firman-Mu tentang bagaimana Engkau menyegarkan jiwa kami Tuhan. Agarpun kami anak-anak-Mu Permata dapat lebih memiliki hubungan yang baik dengan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami anak-anak-Mu Permata dapat boleh menjadi permata yang bersinar di tengah-tengah GBKP Tuhan. Dapat boleh menjadi permata yang selalu luar biasa, yang selalu menjalankan seturut kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa Bapa buat persembahan yang baru kami kumpulkan Tuhan. Kiranya Bapa, apa yang hari ini boleh padamu, Engkau yang layakkan persembahan Tuhan, agar persembahan kami ini layak dan harum di hadapan-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan, hamba Tuhan yang hari ini boleh bersama kami di tempat ini, yaitu Pendeta Brandes Ginting yang hari ini boleh menjadi penyampaian untuk kami anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau yang senantiasa memberkati pendeta kami Tuhan. Semua kegiatan yang pendeta kami ini kerjakan Tuhan, pelayanan dia, pekerjaan dia Tuhan, Engkau yang tetap boleh berikan kekuatan untuk pendeta kami ini Tuhan. Apapun yang dia boleh lalui juga Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang boleh senantiasa menjaga pendeta kami ini Tuhan, dimanapun pendeta kami ini berada. Kami juga mau berdoa Bapa untuk keluarga pendeta kami ini Tuhan, Nora beserta anak-anak di rumah. Engkau yang tutup bungkus keluarga ini Bapa, agar pun keluarga pendeta kami ini tetap menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa buat keberadaan teman-teman kami seluruh Permata GBKP Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Mungkin ada sebagian dari kami anak-anak Permata yang sedang kurang sehat atau sakit Bapa, Engkau yang boleh berkati dia Tuhan. Angkat semua penyakit yang ada di dalam
teman-teman kami yang hari ini mungkin kurang sehat. Kami juga mau berdoa Bapa, Engkau yang juga boleh berkati keberadaan teman-teman kami Permata Tuhan, bagi mereka yang sedang menjalankan studi, sekolah, dan perkuliahan mereka Bapa. Engkau yang boleh berkati Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, baik itu dari persekolahan mereka, begitu juga dengan perkuliahan mereka Tuhan. Engkau yang tetap senantiasa Bapa berkati mereka semua Tuhan, agar pun mereka senantiasa menjalankan studi mereka Tuhan dengan baik. Kami juga mau berdoa Bapa buat teman-teman kami Permata yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Engkau yang boleh memberikan teman kami pekerjaan yang nantikan dan sudah dia doakan di dalam nama-Mu. Begitupun dengan teman kami yang juga sudah bekerja Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati mereka Tuhan, setiap pekerjaan yang mereka jalani, setiap pekerjaan yang mereka jalankan Bapa, agar mereka menjalankannya dengan senantiasa penuh hikmat dan sukacita Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat semua Permata GBKP dimanapun mereka berada juga Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, kegiatan mereka di luar sana, semua yang boleh mereka lakukan itu hanyalah seturut kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa Bapa buat kondisi negara kami Indonesia ini Tuhan, banyak pergumulan, banyak permasalahan yang pastinya negara kami sedang jalankan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa semua hal yang boleh terjadi kepada kami itu semua datang daripada-Mu Tuhan. Engkau yang boleh berkati Tuhan pemimpin pemerintah kami Tuhan, presiden kami Bapa, wakil presiden kami dalam memimpin negara ini Tuhan. Engkau yang boleh berkati juga Bapa setiap semua pemimpin-pemimpin kepala daerah yang berada di Indonesia ini Tuhan, agar pun tetap mereka menjalankan pekerjaan mereka dengan tidak lupa takut akan Engkau Tuhan. Kami Tuhan mau berdoa Bapa buat semua hal yang sudah kami terima daripada-Mu. Engkau yang boleh tutup bungkus hidup kami di dalam satu nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hari ini, besok seterusnya Engkau yang senantiasa memberkati kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Yesus selamat kami yang hidup dan kekal. Haleluya. Amin. Saat ini kita sudah sampai di penghujung PA kita. Kita mau menyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kita mau katakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Mari kita nyatakan pujian kita, Tuhan adalah gembalaku. Ke air yang tenang. Membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena nama-Nya. Katakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku berjalan dalam lembah kekelaman. kita angkatkan kembali pujian kita. Kita mau serahkan diri kita. Aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Padamu
kita berdoa untuk menutup PA kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga perjalanan PA yang kami lakukan pada saat ini sudah berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan yang sudah ditaburkan, sehingga berbuah di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga dengan demikian Bapa kami tetap mengimani dalam setiap situasi-situasi yang kami hadapi. Kami mengimani bahwa tangan Tuhan, pengasihan Tuhan tidak akan pernah menjauhi kami di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga dengan demikian Bapa, di bawah alam sadar pikiran kami tetap melipat gandakan kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup kami, sampai juga Tuhan mengantarkan kami ke hal-hal yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Berkati Bapa semua yang bertugas pada saat kami melakukan PA ini, sehingga semua pelayanan yang dilakukan oleh anak-anak kami Permata semuanya untuk kemuliaan bagi Tuhan, dan Tuhan juga memakai dia untuk lebih baik dalam hal-hal tugas panggilan Tuhan di tengah-tengah persekutuan anak Permata kami pada waktu-waktu yang akan datang, dan semua yang dia rencanakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan baik secara pribadi maupun di tengah-tengah persekutuan kategorial Permata, Tuhan memberkati sehingga dapat berjalan dengan baik. Dan dia mengimani bahwa hal-hal yang lebih baik sudah disiapkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupannya pribadi lepas pribadi. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah melalui PA Permata yang kami lakukan. Tuhan menyertai kami pribadi lepas pribadi, dan Tuhan juga mempertemukan kami pada waktu-waktu yang akan datang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami dimampukan tetap secara khusus anak-anak kami semua Permata untuk tetap bercahaya, bersinar, berharga di tengah-tengah masa mudanya dimanapun mereka berada. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kita tutup dengan mengucapkan doa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ya, PA Permata kita sudah selesai. Sampai jumpa di PA kita selanjutnya.
bujur Tuhan Yesus si masu-masu kita kerina.